Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Mufidah Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS mata kuliah korespondensi bahasa Inggris. Yang pertama, job vacancy letter atau surat lowongan kerja. Surat lowongan kerja adalah jenis surat resmi yang digunakan oleh sebuah institusi atau perusahaan untuk mengumumkan adanya kebutuhan tenaga kerja dan mengundang calon pelamar untuk mengisi posisi tertentu. Adapun analisis struktur surat lowongan kerja, yang pertama, kop surat. Kop surat di sini memuat nama instansi, alamat, nomor kontak, dan situs web instansi. Kemudian ada tanggal pembuatan surat dan juga subjek. Di sini menyebutkan waktu serta posisi pekerjaan yang dibuka. Kemudian ada salam pembuka yang ditujukan kepada kandidat umum. Struktur yang selanjutnya, isi surat. Isi surat di sini berisi deskripsi pekerjaan, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan, instruksi pengiriman lamaran, dan juga batas waktu pengiriman. Struktur yang selanjutnya yaitu penutup yang berisi ucapan terima kasih dan juga harapan. Kemudian yang terakhir, tanda tangan dan nama pengirim. Nama pengirim di sini yaitu komite rekrutmen. Adapun manfaat dan kegunaan surat lowongan kerja, yang pertama, menyediakan informasi pekerjaan secara jelas dan profesional. Manfaat yang kedua, membantu pencari kerja memahami tugas, kualifikasi, dan cara melamar. Dan yang ketiga, menjadi media formal perekrutan tenaga kerja yang transparan. Kemudian di sini ada analisis singkat mengenai surat lowongan kerja. Surat lowongan kerja berjudul Job Vacancy English Teacher merupakan surat resmi yang ditujukan kepada para pencari kerja, khususnya lulusan pendidikan bahasa Inggris. Surat ini bertujuan mengumumkan adanya kebutuhan tenaga pengajar di Global Vision School. Gaya bahasa yang digunakan bersifat formal dan persuasif dengan pilihan kata yang ramah namun tetap profesional. Isi surat mencantumkan deskripsi pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, serta batas waktu pengiriman lamaran secara jelas dan informatif. Kemudian surat yang kedua yaitu Parent Invitation Letter atau surat undangan untuk orang tua atau wali. Surat undangan orang tua adalah bentuk komunikasi resmi dari sekolah kepada wali murid untuk mengundang mereka hadir dalam kegiatan penting terkait pendidikan anak. Adapun analisis struktur surat, yang pertama, kop surat yang berisi identitas lembaga pengirim, mulai dari nama institusi, kemudian alamat, dan juga nomor serta email. Struktur yang selanjutnya, tanggal pembuatan surat dan nomor surat. Struktur yang selanjutnya, tujuan surat. Di sini ditujukan kepada orang tua atau wali murid kelas 9. Subjeknya, untuk menjelaskan topik undangan, yaitu sosialisasi ujian dan kelulusan. Kemudian ada salam pembuka yang ditujukan kepada orang tua. Kemudian isi surat di sini berisi waktu, tempat, dan tujuan pertemuan, serta penekanan pentingnya kehadiran orang tua. Lalu
Penutup. Penutup di sini berisi ucapan terima kasih dan harapan kehadiran. Dan yang terakhir, tanda tangan kepala sekolah. Adapun manfaat dan kegunaan surat ini, yang pertama, meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan. Manfaat yang kedua, menyampaikan informasi penting secara formal dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, memperkuat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga siswa. Analisis singkatnya, surat undangan kepada orang tua atau wali siswa kelas 9 berkaitan dengan sosialisasi ujian nasional dan kelulusan. Surat ini memiliki tujuan mengajak orang tua untuk hadir dalam pertemuan penting yang membahas agenda akademik. Gaya bahasa yang digunakan formal dan komunikatif, dengan sapaan sopan serta nada yang bersifat mengajak. Target penerima surat ini adalah orang tua atau wali murid kelas 9 yang diharapkan dapat membangun sinergi dengan sekolah demi keberhasilan siswa. Kemudian yang ketiga, memorandum to teacher atau memorandum untuk guru. Memo adalah bentuk komunikasi internal resmi yang digunakan dalam organisasi untuk menyampaikan informasi singkat, perubahan kebijakan, atau instruksi kepada staf. Adapun analisis struktur surat, yang pertama kop memo yang berisi nama institusi dan kontak. Struktur yang selanjutnya bagian penerima dan pengirim. Di sini ada to, yaitu untuk semua guru, kemudian from dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian tanggal pembuatan surat 11 Juni 2025, dan subjeknya mengenai perubahan jadwal ujian. Lalu ada salam pembuka, di sini menggunakan Dear Teachers. Lalu isi memo di sini berisi penjelasan alasan perubahan dan juga jadwal baru serta instruksi lanjutan mengenai pengumpulan soal. Kemudian ada penutup yang berisi ucapan terima kasih dan arahan jika ada pertanyaan. Dan yang terakhir, tanda tangan pengirim, yaitu atas nama Bapak Kepala Sekolah Andi Wijaya. Manfaat dan kegunaan memo ini, yang pertama, menyampaikan informasi internal secara cepat, ringkas, dan efisien. Yang kedua, menghindari kesalahan komunikasi antar staf. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam pelaksanaan akademik. Analisis singkatnya, memo internal yang berisi perubahan jadwal ujian tengah semester ditujukan kepada seluruh guru di lingkungan sekolah. Memo ini bersifat ringkas dan langsung pada inti pesan, sesuai dengan karakteristik memo yang lebih praktis dibanding surat resmi. Gaya bahasa yang digunakan tetap formal dan instruktif, dengan penekanan pada pentingnya menyesuaikan rencana pembelajaran dan juga batas waktu pengumpulan soal ujian. Target penerima jelas, yaitu seluruh guru sebagai pelaksana kegiatan akademik. Kemudian yang selanjutnya, complaint reply letter atau surat tanggapan atas keluhan. Surat tanggapan keluhan adalah surat balasan resmi dari institusi kepada pihak yang mengajukan keluhan, dengan tujuan memberikan klarifikasi, permohonan maaf, atau solusi terhadap masalah yang dilaporkan. Adapun analisis struktur surat, yang pertama kop surat yang berisi identitas lembaga pengirim, kemudian tanggal pembuatan surat dan nomor surat sebagai bukti administratif, kemudian tujuan surat, yaitu ditujukan kepada orang tua siswa yang mengeluhkan masalah. Kemudian subjeknya, yaitu respon atas isu diskriminasi. Kemudian ada salam pembuka. Lalu isi surat berisi ucapan terima kasih atas perhatian,
pengakuan masalah dan langkah awal yang telah diambil, dan komitmen sekolah serta ajakan berdiskusi lebih lanjut. Struktur yang selanjutnya, penutup, yang berisi penegasan komitmen serta permintaan kerjasama, dan yang terakhir tanda tangan kepala sekolah atas nama Bapak Andi Wijaya. Adapun manfaat dan kegunaan surat ini, yang pertama menunjukkan profesionalisme dan kepedulian terhadap siswa. Manfaat yang kedua meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap institusi. Dan manfaat yang ketiga meredam konflik dan menyelesaikan masalah secara diplomatis. Analisis singkatnya, surat tanggapan terhadap keluhan orang tua mengenai dugaan diskriminasi terhadap siswa merupakan bentuk komunikasi resmi yang bersifat responsif dan solutif. Surat ini menggunakan gaya bahasa formal, empatik, dan diplomatis. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan perhatian, keseriusan, serta itikat baik sekolah dalam menyelesaikan masalah secara profesional. Target penerima surat ini adalah orang tua siswa, khususnya Pak Jonathan Carter, yang telah menyampaikan keluhan atas perlakuan guru terhadap anaknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.